Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Bintoro, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Maksud dan tujuan saya datang kemari ialah ingin mewawancarai Ibu terkait tentang supervisi pendidikan. Ya. Jadi monggo perkenalan diri. Baiklah Mas Yudi, nama Ibu Romiati, ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah MI Mataul Anwar Meraksa Aji Tulang Bawang dan sebagai guru di Madrasah Aliyah untuk bidang studi geografi. Untuk pengalaman Ibu sendiri di dunia pendidikan ini sudah hampir kurang lebih 20 tahun, dari 2004 berarti belum ada, sekitaran 17-an ya, 17-an tahun. Dari 2004 menjadi guru biasa, di 2007 Ibu sudah diangkat menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Alhamdulillah masih diberi amanah yang super berat ini. Kalau untuk di dunia pendidikan, yang jelas apalagi saat ini di dunia pendidikan ini sepertinya agak sulit. Sulitnya ini maksudnya begini, apalagi sekarang pandemik ya, di dalam pembelajaran ini yang sementara kemarin harus mengikuti anjuran pemerintah, ini membuat pendidikan sendiri sepertinya agak melemah. Ibu katakan melemah karena anak-anak tidak sepenuhnya belajar di rumah. Kurang maksimal gitu ya, Bu? Iya, kurang maksimal. Walaupun anak-anak itu belajarnya online, tapi rupanya setelah diselidiki, mereka ini bukan belajar, tapi malah main game, main TikTok. Jadi apa yang diberikan sama guru juga kadang-kadang itu tadi tidak maksimal itu. Jadi harapan saya ke depan ini nanti mudah-mudahan pandemi ini usai ya, usai, biar sekolah ini kondusif lagi, biar banyak kegiatan lagi. Karena dengan pandemi ini guru ataupun sekolah, lembaga sekolah, manajemen sekolah ini vakum semua. Mau gerak harus ngikuti aturan. Sementara dengan ngikuti aturan itu sekolah itu divakum. Jadi vakum banget. Jadi itulah tadi harapan saya dengan pemerintah khususnya ini, walaupun toh nanti masih ada terkaitan protokol kesehatan, ini tidak menutup kita untuk berprestasi ataupun sekolah itu lebih banyak kegiatan lagi. Karena dengan banyak kegiatan itu anak kan harusnya lupa dengan gamenya, lupa dengan TikToknya, PR jadi kerjain yang benar. Kadang-kadang itu tadi anak melihat Google, kadang-kadang jawaban di Google itu nggak pas juga, terutama ini untuk pendidikan moral, pendidikan agama, nggak bisa waktu ambil dari Google itu nggak bisa. Karena apa? Itu tadi langsung prakteknya itu tidak ada, cuma melihat di Google, oh ini kata Google seperti ini, cuman prakteknya anak-anak kadang itu tadi akhlaknya masih belum tercapai. Terus pendidikan agamanya khusus kita yang ngaji, tahfiznya, hafalannya ini belum tercapai. Nah sementara kan sekolah-sekolah yang di madrasah ini mengharapkan anak-anak itu minimal lulus tingkat MI, harus selesai juz amanya, juz 30 kan. Sementara dengan adanya online seperti ini susah kita mentargetkan anak harus sampai selesai ini. Harapan saya ke depan kita kembali normal seperti semula kala, sedia kala ya, 2 tahun yang sudah kita kembali ke pendidikan yang betul-betul dapat membawa anak-anak ini menjadi prestasi, menjadi generasi yang Qurani, anak-anak yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut ke ini ya, Bu, tentang supervisi. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang Ibu lakukan di MI Mataul Anwar? Kalau untuk supervisi sendiri ya, untuk
ibu memantau daripada para pendidik, ini biasanya ibu buat angket ya, buat angket. Pertama, apa sih keluhan guru dalam menghadapi siswa, apa sih guru keluhannya ya menghadapi wali-wali murid yang memang kadang-kadang pemikirannya sangat cemerlang, ataupun mungkin orang tua yang belum paham dengan pelajaran yang diberikan, akhirnya mereka memberi umpan balik ke kami. Nah, itu kita buat semacam angket ya, angket untuk menjajaki bagaimana sih guru di dalam pembelajaran di kelas, guru di dalam menghadapi sikap orang tua yang kritis ataupun orang tua yang belum anaknya bisa itu. Terus yang kedua, di dalam kelas itu biasanya kalau ibu lakukan, ibu panggil dulu si guru, Bu, saya besok mau masuk ke kelas ibu, jadi tolong disiapkan anak-anak ataupun pembelajaran yang maksimal, karena ibu mau melihat secara langsung bagaimana cara ibu mengajar. Seperti itu untuk melihat pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, bagaimana perencanaan supervisi pendidikan yang akan ibu lakukan? Perencanaan. Kalau perencanaan, dari mulai kita masuk tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru biasanya baik dari guru, dari komite, dari yayasan, ini kita sudah menentukan schedule ataupun manajemen pendidikan selama satu tahun ke depan. Jadi nanti kita misalnya dari kita misalnya nih masuk ke bulan Juli pertengahan. Nah, bulan Juli itu nanti sudah ada apa aja agenda yang akan kita lakukan. Misalnya, nanti di bulan Agustus ini kan udah persiapan nih, ada hari pramuka, ada keproklamasi, kita misalnya ulang tahun negara kita, itu kita udah buat schedule, apa mau ada kegiatan pramukanya, terus apa, sampai di titik akhirnya di bulan Juni ya. Bulan Juni kita udah harus ada schedule dari semester 1 apa progres kita. Nah, ini juga kita udah masukkan ke dalam kurikulum, di kurikulum ataupun restra, rencana kerja kepala sekolah gitu. Jadi udah harus punya. Jadi nanti gini berkaitan dengan 5 November Hari Pahlawan. Nah, kita mau dibuat apa ini anak-anak ini? Apakah kita diajak keluar? Terus nanti apa kita mau sosialisasi apa, ataukah anak kita di kelas untuk menghormati jasa pahlawan kita buat acara misalnya buat puisi atau yang lain, atau misalnya kita pas berkaitan dengan hari penghijauan sedunia misalnya, kita ayo bawa anak-anak keluar, kita menanam tanaman. Nah, itu jadi kita udah floatkan ataupun kita buat schedule-nya di awal sebelum masuk pembelajaran. Kita udah harus punya schedule, udah harus punya rencana kerja gitu. Jadi kita melangkah tidak ini begini secara jalan enggak, jadi kita udah ada ancang-ancang di kepala apa di awal itu juga kita masukkan di dalam kurikulum di situ rencana. Ini untuk bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan yang ibu lakukan di MI Nahdlatul Anwar. Nah, untuk supervisi biasanya berjenjang. Misalnya nih, kita kan di dalam pendidikan satu tahun ya, 2 semester ini kan ada 6 kelas ya. Kalau di MI ini ada 6 kelas, bahkan kelasnya itu ada A dan B gitu misalnya. Misalnya bulan misalnya bulan 8 atau bulan 9 kita akan mensupervisi di kelas 1 dulu misalnya. Kelas 1 kan ada 1, 2. Mungkin di minggu pertama di kelas 1A, nanti minggu kedua di kelas 1B. Bulan besoknya jatahnya kelas berapa? Kelas 2, jatuh di minggu keberapa. Jadi biar tidak tabrakan. Lalu hal apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan supervisi pendidikan? Yang harus disiapkan, ibu biasanya punya angket dulu ya, punya angket, punya catatan, dan punya semacam penilaian.
Nah, penilaian itu tadi dari angket itu ibu nilai, oh kelas 1 gurunya seperti ini. Terus yang harus ditambah di dalam pemberian materi seperti ini. Jadi kita harus punya angket dulu, punya catatan tersendiri dalam mensupervisi. Tidak harus begitu nyelonong datang terus melihat terus nanti yang nggak cocok kita marahin, tidak. Tetap harus kita punya catatan. Tetap harus tersusun. Nah, tersusun rapi gitu. Yang selanjutnya, aspek apa saja yang digunakan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru ataupun pengawas pendidikan? Aspeknya ya, aspek itu terkait dengan apa yang terjadi ataupun akan yang terjadi gitu ya. Iya. Nah, aspek itu kan kita lihat aspek lingkungan ya, aspek lingkungan. Kira-kira nyaman nggak pada saat kita mau mengadakan supervisi? Jangan-jangan nanti sebelah kita masih ada hajatan, kan nggak nyaman ya. Itu. Terus kedua, anak-anak ini kira-kira di dalam kelas itu ada nggak 50% yang kehadirannya? Kalau nggak ada, berarti kan kita bisa ngubah waktu lain. Itu kehadiran. Terus kesiapan daripada si guru. Si guru ini juga siap nggak mau di supervisi atau dinilai. Itu PTK-nya atau peraganya atau bahan ajarnya, ini kan tetap harus ditanyakan gitu. Kalau takutnya nanti ibu masuk siswa nggak ada setengahnya, terus guru bahan ajarnya RPP-nya apa silabusnya nggak siap, ya mubazir gitu kan. Tuh, jadi yang jelas aspek yang harus diberikan itu ya pertama kita melihat lingkungannya itu betul-betul kondusif apa tidak, guru siap nggak dengan alat peraga dan sarana dari perlengkapan mengajar itu sendiri. Mungkin ya cukup sekian Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.